Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter 1112, tempat di mana sumber siaran Vegapunk berada akan menjadi permasalahan yang menarik dan akan disorot. Sang ilmuwan jenius itu berniat untuk membongkar kebenaran dunia kepada publik melalui rekaman yang dia siarkan. Gorosei sebagai orang-orang yang tidak ingin hal itu terjadi, harus segera menemukan sumber siaran Vegapunk dan menghentikannya. Kalau tidak, maka rahasia besar yang selama ini ditutup-tutupi akan segera terbongkar dan diketahui oleh semua orang. Dalam chapter 1111, Gorosei Mars telah menerobos masuk ke dalam Labopes. Di sana, dia menemui Rob Lucy yang melaporkan keadaan secara rinci. Kemudian, sang Gorosei itu pergi ke tempat York berada. Dia bertanya kepada York di mana lokasi ruangan yang ada di dalam siaran. Mars sedang mencari sumber siaran Vegapunk dan dia menduga siaran tersebut bersumber dari ruangan yang ada di video. Setelah York menunjukkan di mana ruangan itu berada, Mars akan ke sana dan segera menghancurkan segala sesuatu yang berada di ruangan tersebut dengan tujuan untuk membuat siaran Vegapunk terhenti. Namun, setelah ruangan itu hancur, Mars akan terkejut karena siaran dari Vegapunk masih tetap ada. Dengan kata lain, sumber siarannya bukan dari tempat yang telah dia hancurkan. Mars pun akan berbicara dengan Saturn melalui telepati karena para Gorosei bisa melakukan komunikasi dengan cara tersebut. Dia akan bilang bahwa dia telah menghancurkan ruangan yang diduga sebagai tempat sumber siaran. Tapi ternyata bukan di sana sumbernya. Mars akan bertanya apakah Saturn punya dugaan, sebab Saturn telah berada di Pulau Egghead lebih dulu dari Gorosei lain. Saturn pun akan menyadari bahwa kemungkinan besar sumber siaran dari Vegapunk adalah antena di kepalanya. Setelah mendengar hal itu, Mars akan langsung mengincar Vegapunk yang sedang dibawa oleh Sanji. Beralih ke bagian tengah Pulau Egghead, kekacauan di sana masih terus berlanjut. Luffy terus dikejar dan dihalangi oleh para Gorosei, sehingga dia pun harus bertarung lagi melawan mereka. Dalam pertarungan tersebut, Luffy memakai semakin banyak teknik baru yang unik dan hebat, sehingga Gorosei akan mengakui bahwa Luffy merupakan lawan yang tangguh dan merepotkan. Meski begitu, Gorosei akan berkata bahwa Luffy dan kawan-kawannya saat ini masih belum sebanding dengan Joy Boy dan kawan-kawannya pada masa lalu. Jadi, dulu Joy Boy pun punya teman-teman dekat seperti Luffy. Saat Gorosei menyinggung soal itu, akan ditampilkan siluet yang memperlihatkan Joy Boy dan teman-temannya. Dalam siluet tersebut, hanya beberapa yang mungkin bisa dikenali. Ada sosok raksasa yang memakai topi jerami. Dia tentu adalah Joy Boy pada masa lalu. Kemudian, ada sosok gajah dengan ukuran besar yang sudah pasti adalah Zunisha. Lalu, ada siluet dari robot kuno yang sekarang ada di Pulau Egghead. Dan ada juga siluet seorang samurai dengan tubuh normal. Entah itu Ryuma atau pendekar pedang lain. Gorosei sudah ada sejak abad kekosongan, sehingga mereka mengenal dan mengetahui kekuatan dari Joy Boy dan kawan-kawannya. Arc Egghead ini merupakan arc yang berkaitan erat dengan abad kekosongan, sehingga pada cerita kedepannya di pulau masa depan ini, pasti akan ada semakin banyak misteri tentang abad tersebut yang akan terungkap. Bisa jadi, di penghujung Arc Egghead akan ada kilas balik singkat tentang abad kekosongan yang memperlihatkan sosok Joy Boy dan kerajaan kuno. Setelah itu, diperlihatkan Sanji sudah tiba di atas kapal milik bajak laut Giant Warrior, sehingga tubuh Vegapunk bisa diletakkan di sana. Namun, Sanji dan semua orang di sana akan terkejut karena kedatangan dari Gorosei Mars. Sang Gorosei itu memancarkan Hoshoku Haki yang luar biasa, sehingga membuat para pasukan angkatan laut yang ada di dekat sana tumbang satu persatu. Sanji dan para raksasa juga terdampak Hoshoku Haki itu, tapi mereka mampu untuk bertahan. Tak ada pilihan lagi bagi Sanji selain melawan balik sang Gorosei itu.
Walau dia bisa merasakan kekuatan besar dari Mars, tapi Sanji harus tetap melawan. Tanpa berlama-lama, Sanji segera menggunakan Ifrit Jambe untuk menciptakan api biru dari kakinya. Dalam mode tersebut, Sanji mampu bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga dia melancarkan serangan secara bertubi-tubi kepada Mars. Namun, serangan-serangan dari Sanji sama sekali bukan masalah karena dengan mudah sang Gorosei itu bisa regenerasi. Kemudian, Gorosei Mars memasuki mode hybrid sebab kurang efektif untuk melawan musuh yang cepat dalam mode full monster. Dalam mode hybrid, Mars menjadi manusia Itsumade sehingga dia pun memiliki sayap untuk tetap bisa terbang. Dalam mode tersebut, Mars mampu terbang jauh lebih cepat dan bergerak jauh lebih gesit dibanding mode full monster Itsumade. Dia juga menggunakan serangan-serangan unik dari kekuatan tersebut. Hasilnya, Sanji akan menjadi sangat terdesak. Serangan dan pergerakan dari Mars terlalu sulit untuk diatasi. Tempat-tempat lain seperti Joyce dan Marineford pun akan diperlihatkan. Orang-orang yang berada di sana akan menonton siaran dari Vegapunk seperti Akainu, Sengoku, dan Ko. Mereka tahu jika video Vegapunk tersiar sampai selesai, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak main-main. Pemerintah dunia dan Angkatan Laut pasti akan sangat sibuk karena hal tersebut. Sebab mereka pasti harus menangani kekacauan-kekacauan yang akan terjadi akibat terungkapnya kebenaran dunia. Di tempat-tempat yang berbeda pun, Fujitora dan Ryokugyu akan diperlihatkan. Ryokugyu mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang akan Vegapunk ungkapkan dalam siaran itu. Namun, berbeda dengannya, Fujitora yang mendengar audio siaran tersebut akan antusias. Dia pun akan berpikir jika rekaman itu bisa tersiar sampai selesai, maka nanti Angkatan Laut berpotensi terpecah menjadi dua kubu. Sebab Fujitora bisa menduga dalam siaran yang akan membongkar kebenaran dunia itu, pasti akan ada kebohongan-kebohongan dan dosa-dosa terkelam pemerintah dunia, dan semua kebusukan mereka akan ikut terbongkar juga. Maka tak aneh untuk berpikir Angkatan Laut mungkin akan terpecah menjadi dua kubu, yang tetap pro dengan Tenryubito dan kubu yang tidak mau lagi tunduk pada Tenryubito. Ini pertanda bahwa cerita sudah menuju akhir karena pasukan besar seperti Angkatan Laut yang selama ini bekerja sama dengan baik mulai terpecah belah karena mereka mulai ragu apakah pihak yang mereka dukung benar atau salah. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.